Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa juga mengkaji ilmu-ilmu keislaman, khususnya adalah ilmu bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita kalau tidak salah sudah sampai ke dalam bab Ad-Darsu Al-Ashir, ya, pelajaran ke-10, masuk kepada alamatul khafdi, tanda-tandanya khafat. Itu ya, dikarenakan eh, kemarin kita sudah selesai terkait dengan tanda-tandanya nasab. Silakan bisa dibuka kitabnya atau juga bisa lihat di dalam Zoom, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ad-darsu al-ashiru. Pelajaran ke-10, alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala mengatakan, walil khafdi, dan bagi khafad, salasu alamatin, memiliki 3 tanda. Al-kasratu, yang pertama kasrah, wal ya'u, yang kedua ya, wal fathatu, yang ketiga adalah fathah. Fa ammal kasratu, adapun kasrah, fatakunu, maka itu si kasrah, alamatan, menjadi tanda, lil khafdi, bagi khafad, fi thalathati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Fil ismil mufradi, yang pertama di dalam isim mufrad, al-munsarifi, yang munsarif, wa jam'i taksiri al-munsarifi, jama' taksir yang munsarif, wa fi jam'il muannatsi salimi, dan di dalam jama' muannas as-salim. Ista'mala Ibnu Ajurrum, Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah menggunakan lafzul khafdi, lafaz khafad, taba'an, mengikuti lil kufiyin, madhab atau ulama Kufah. Bainama, sedangkan yu'abbiru, mengungkapkan, al-basriyuna, ulama Basrah, anhu, tentang atau terkait khafad, bilafdil jar, dengan lafaz jar. Dan kita udah bahas bahwa ma farqa atau la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Al-farq min haitsu al-lafaz faqat. Perbedaannya hanya dari sisi lafad atau penyebutannya saja. Amma min haitsul ma'na fala. Adapun dari sisi maknanya tidak ada perbedaan. Khafad, jar sama saja. Perbedaannya hanya dari sisi khafad. Huwa ta'birul kufiyin, ungkapannya ulama Kufah, wa al-jar ta'biru al-basriyin. Sedangkan jar adalah ungkapannya ulama Basrah. Tam, ada berapa sih alamatan, tanda, lil khafdi, bagi khafad? Al-jawab, jawabnya, lil khafdi thalathu alamatin. Khafad itu memiliki 3 tanda. Al-kasrah, itu tanda aslinya. Al-waliya'u wal fathatu, ya dan fathah itu tanda cabang atau disebut dengan al-alamat al-far'iyah. Fal kasratu, maka kasrah itu, alamatun, adalah tanda asliyatun, yang asli, fil jar, di dalam jar. Bainamal ya'u wal fathatu, adapun ya dan fathah,
alamatani far'iyatan. Tanda cabang tanubani yang menggantikan anil kasroti dari kasroh yang itu adalah tanda asli. Walidzalika karenanya bada'a memulai Imam Ibnu Al-Ajurrum bil kasrati dengan kasroh. Kenapa? Li'annahu alamatun asliyatun, karena kasroh itu adalah tanda asli dari jar. Mata takunul kasrotu, mata kapan takunu al kasrotu itu kasroh menjadi alamata khafdin, tanda bagi khafad. Kapan sih kasroh itu menjadi tanda bagi khafad? Al-jawab, jawabnya, takunul kasratu, kasroh itu menjadi alamata khafdin, tandanya khafad, fi thalathati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Yang pertama, al-ismul mufrad al-munsharif, isim mufrad munsharif. Di sini kita ada tambahan al-munsharif karena nanti ada kaitannya dengan pembahasan di dalam khofat. Sebelumnya kan kalau di dalam tanda nasab, dalam tanda rofa, itu tidak ada penambahan istilah al-munsharif. Tapi khusus dalam pembahasan jar itu ada tambahan al-munsharif. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan secara khusus tentang eh, apa al-mamnu minas sorfi. Yang kedua, jam'ut taksir al-munsharif, jamak taksir yang munsharif. Munsharif itu maksudnya yang bertanwin, nanti dibahas secara khusus. Yang ketiga adalah jam'ul muannasi as-salimu, jamak muannas salim. Awalan yang pertama, ya kasrah itu menjadi tanda bagi jar ketika dia ada di dalam alismul mufrad al-munsharif, yaitu di dalam isi mufrad yang munsharif. Takunul kasratu, itu kasrah menjadi alamatan tanda lil khafdi bagi khafad atau al-jar fil ismil mufradi al-munsarifi, di isi mufrad yang munsharif. Al-ismul mufrad, isi mufrad itu apa sih? Yang sudah kita sering bahas, huwa adalah madalla, kata dalla yang menunjukkan ala wahidin, atas makna satu, aw wahidatin, atau satu perempuan. Jadi yang namanya isim mufrad itu kata tunggal, kata yang menunjukkan makna satu, tunggal. Baik itu tunggalnya laki-laki ataupun tunggalnya perempuan, selama dia menunjukkan makna satu, maka disebut dengan isim mufrad. Nah, kemudian ada tambahan al-munsarifu. Munsarif itu yang berubah. Yakunu itu ada si isim masrufan dalam keadaan masruf. Apa itu masruf? Laisa mamnu'an minas sorfi. Laisa tidak dalam keadaan mamnu'an, tercegah, minas sorfi dari sorof. Apa itu sorof? Tanwin. Jadi syaratnya isi mufrad yang itu bisa menjadi apa, isi mufrad itu menjadi ciri bahwa tanda jarnya adalah kasroh apabila isi mufradnya itu adalah bertanwin atau bisa bertanwin. Karena kalau isi mufradnya tidak boleh bertanwin atau tidak bisa bertanwin, maka dia eh, tanda jarnya bukan lagi kasroh. Jadi syaratnya harus isi mufrad yang bisa bertanwin atau bahasanya al-munsharif. Falismul mufrad, maka isi mufrad al-munsharif yang munsharif yang bertanwin, yujar itu dijarkan, wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya itu adalah kasroh. Misal contoh, zahabtu ila Muhammadin. Kita perhatikan kalimat kata Muhammad. Nah, Muhammad itu ismun majrurun, isim yang dibaca majrur. Bi ila, karena kemasukan huruf ila. Ya. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya si Muhammad, al-kasroh itu adalah kasroh, jelas Muhammadin. Wa sababu jarrihi, dan sebab yang menjarkan Muhammad bil kasroti dengan kasroh, annahu, bahwa ia adalah ismun mufradun munsharifun, adalah karena Muhammad isim mufrad, karena dia menunjukkan makna satu, yaitu satu orang yang bernama Muhammad. Munsharif, dia jelas bertanwin. Maka ketika dia majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Amma adapun idza kana, apabila si isim tersebut ghaira munsharifin, jadi ghaira ini khobar kana. Amma adapun idza kana, apabila si isim mufrad tadi ghaira munsharifin, tidak bisa bertanwin, fa innahu yujar, maka dia dijarkan. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya al fathatu fathah. Nah, bukan kasroh. Kalau isim mufradnya tidak bisa tanwin, ketika dia majrur, tanda jarnya bukan kasroh, tapi fathah. Niabatan, sebagai pengganti anil kasroti, dari kasroh. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan insyaallah. Misal contoh, salam tu ala Fatimata. Nah, Fatimah itu isim mufrad. Satu orang bernama Fatimah. Tapi dia tidak munsharif, tidak bisa bertanwin.
Ya, karena dia adalah nama dan diakhiri tak marbutoh, maka dia nggak bisa bertanwin. Maka tanda jarnya bukan kasroh, tapi fathah. Maka dibacanya ala Fatimata. Sama sama kalau kayak lagi Jumatan seorang Muroki mengatakan ruwiya an Abi Hurairota. Kan itu majrur karena idofah. Tapi kenapa fathah? Karena Hurairah itu termasuk isim yang tidak bisa bertanwin. Maka tanda jarnya adalah fathah. Ya, makanya ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kan itu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal imamu alal mimbar dan seterusnya. Fatimah ismun majrurun adalah isim majrur bi ala. Bi itu ini bisa babiah ya. Jadi isim yang dibaca majrur bi ai karena sebab ala ya. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya si Fatimah al fathatu fathah niabatan anil kasroti sebagai pengganti dari kasroh li'annahu kara Fatimah mamnu'un tercegah minas sorfi dari tanwin. Fahim Tom? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ustadz, mohon tanya Ustadz. Ustaz, mau tanya. Ya, silakan yang akhwat dulu tadi. Nggih, untuk tahu isim-isim yang mamnuun Ustaz. minas sorfi itu gimana Ustadz? Oh, nanti di bawah dibahas. Oh, nggih, Ya, di pembahasan Ustadz. Al-Fathah itu nanti dibahas. Sebenarnya gampang kok. Ya, nanti kita bahas ya di babnya di pas Hmm. Al-Fathah. Hmm. Oke, silakan Hmm. tadi yang mau nanya lagi. Jadi Ustaz, terkait kam, kam tadi kan kalau saya biasa dengar nanya umur, kam umruk gitu. Si umrunya itu domah. Tadi kam alamatan. Emang penjelasannya Ustaz, posisi kam itu Ustaz. Iya, Bisa menasabkan juga bisa merupakan juga Ustaz. kam itu ada dua ya. Ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Kalau kamnya istifham, yaitu bertanya, ya, kayak kam umruka, maka dia kam di situ adalah khobar, khobar muqaddam. Kam umruka, berapa umurmu? Maka umruka mubtada muakhar, kam khobar muqaddam, ya. Kalau kamnya istifham, bertanya. Tapi kalau kamnya khobariyah, kam khobariyah itu bukan bertanya, ya, tetapi untuk menunjukkan betapa banyak, ya. Jadi bukan bertanya. Kayak eh, contohnya seperti eh, tapi yang di sini, yang tadi, yang pertanyaan kam alamatin khafdi ini juga istifham, ya istifham. Nah, alamatan di sini kenapa fathah? Dia tamyiz. Ini tamyiz. Kam alamatan lil khafdi. Berapa tanda bagi khafat? Ini alamatannya tamyiz. Nah, ini sebenarnya eh, jadi secara global itu yang saya ingat kam itu ada dua, kam khobariyah, kam istifham. Nah, kalau ini kam istifham juga, tapi kenapa dia fathah alamatan setelahnya? Ini dia adalah karena tamyiz. Tanda tamyiz itu mansub, tanda nasabnya fathah. Kam kitaban eh, korokta. Sama itu. Ya, ya. Nanti nanti di babnya saya agak lupa. Cuman memang secara global kam itu ada dua. Kam khobariyah, kam istifhamiyah. Kam khobariyah itu bukan nanya. Kam khobariyah itu kayak mengungkapkan betapa banyak gitu. Betapa ini dan seterusnya. Itu namanya kam. Ya. Ya. Itu nanti ada di Mughni Labib. Ya. Gimana? Paham? Baik Ustaz, Insya Allah Ustaz. Belum. Nanti saya harus murojaah itu. Lupa, Ya, lupa, lupa ingat. boleh boleh. Nah Ustaz, syukur Ustaz Ya. penjelasannya. Ya, tapi yang pasti kamnya ada dua, kam istifhamiyah, kam khobariyah. Ada di Qatrunada juga, ya. Ada di Alfiyah ya jelas ada. Di Qatrunada itu yang dijelaskan secara rinci. Baik. Ada yang tanyakan lagi?
Tidak ada? Ustaz, itu kam itu bisa jadi apa? Nakira Ustaz ya. Kalau khabar muqaddam. Iya, setiap isim istifham itu dia berposisinya hampir semuanya khobar muqaddam. Ya, Oh iya. semua isim istifham. Kecuali kayak man. Man itu bisa khobar, bisa mubtada. Iya Ustaz, syukur Ustaz. Iya, iya, iya. Baik. Ada lagi yang tanya kan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah jam'ut taksir al-munsorifu. Jam'ut taksir yang munsorif. Yujarru dan dijarkan. Jam'ut taksir al-munsharif, jam'ut taksir munsorif. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-kasrah tu kasrah. Jam'ut taksir itu ini pengulangan ya. Huwa adalah madalla ala aktsara min itsnain aw itsnatain. Adalah kata yang menunjukkan lebih daripada dua, baik dua laki-laki atau perempuan, ma'a taghyirin dengan adanya perubahan fi suratil mufrad dalam bentuk mufradnya. Sesuai namanya taksir. Taksir itu berantakan. Artinya dia jamak yang mengalami perubahan dari mufradnya. Baik perubahan itu penambahan, pengurangan, atau perubahan harokat yang sudah kita bahas. Misal contoh rijalun, dia jamak dari rojul. Atfalun, jamak dari tiflun. Aqlamun, jamak dari kolam. Buyutun, jamak dari kata bait. Auladun, jamak dari kata walad. Ulama'u, jamak dari kata alim. Ya. Tullabun, jamak dari kata talib. Qulub, jamak dari kata qalbun. Nah, misalun li jam'i taksirin. Contoh untuk jamak taksir majrurin yang dalam keadaan majrur. Sa'idtu bi atfalin. Aku merasa bahagia bi atfalin dengan anak-anak. Kenapa pakai huruf jar? Karena sa'ida termasuk huruf fi'il lazim. Dia nggak butuh objek. Ketika dia ingin membutuhkan objek, maka harus ada bantuan huruf jar. Nah, ini yang kita bahas dalam huruf jar al-asli. Maka atfalin ini dia ba ini huruf jar asli. Ya, dia punya makna dan punya ta'alluq. Maknanya ya, dia tulil ilsaq bisa dan ta'alluqnya adalah fi'il sa'id. Nah, atfalun itu ismun majrurun adalah isim yang dibaca jar bil ba karena kemasukan huruf jar ba wa alamatu jarhi dan tanda jarnya si atfal al kasratu kasroh jelas atfalin wa sababu jarhi dan sebab jar bil kasrati dengan kasroh apa li'annahu karena atfal jam'ut taksirin munsorifun karena dia adalah jamak taksir yang munsorif bisa bertanwin. Amma adapun idza kana apabila jam'ut taksirin jamak taksirnya ghairu munsorifin tidak munsorif artinya tidak bertanwin ay mamnu'an minas sorofi tercegah daripada sorof yaitu tanwin fa innahu yujar maka dia dijarkan wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al fathatu adalah fathah niabatan anil kasroti pengganti daripada kasroh misal contoh sholaitu fi masajida aku sholat di masjid-masjid masajida jamak dari kata masjidun masajid ismun majrurun isim yang dibaca jar bi karena kemasukan fi ya huruf jar wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al fathatu fathah niabatan anil kasroti pengganti dari kasroh li'annahu karena masajid mamnu'un minas sorfi tidak bisa bertanwin wa sayati tafsilun anil mamnu'i minas sorfi insyaallah dan dan rincian daripada isim-isim yang tidak bisa bertanwin insyaallah akan dijelaskan. Nah, itu jamak taksir ya gampang ya. Nomor 3 jam'ul muannasis salim. Takunul kasratu, kasrah itu menjadi alamatan tanda lil khafdi bagi khafad atau al-jarri fi jam'il muannasi as-salimi di dalam jamak muannas salim. Nah, kalau jamak muannas salim tidak ada tambahan al-munsharif. Kenapa? Karena jamak muannas salim itu tidak ada pembahasan dia munsharif atau tidak munsharif. Ya, beda dengan isim mufrad dan jamak taksir. Dia ada munsharif, ada gairu munsharif. Tapi kalau jamak muannas salim tidak ada munsharif, gairu munsharif. Semuanya bisa bertanwin.
Nah, jam'ul muannasi as-salimu huwa adalah kata madalla yang menunjukkan ala akthar, lebih daripada min itsnain dua au isnatain, dua laki-laki atau perempuan. Yang udah kita bahas bahwa jamak muannas salim itu memang jamak yang tidak terbatas kepada eh, muannas aja. Dia bisa juga menjamakkan yang laki-laki. Kayak hammam, satu toilet, jamaknya hammamat, banyak toilet. Itu kan muzakkar sebenarnya. Tapi dijamakkannya dengan muannas. Karena memang jamak muannas itu tidak terbatas kepada lafaz-lafaz yang perempuan saja. Biziyadati dengan ditambahkan alifin alif wa ta'in dan ta ala mufradhi atas mufradnya. Misal contoh talibatun asalnya talibatun. Solihatun asalnya solihatun. Muaddibatun asalnya muaddibatun. Mujtahidatun asalnya mujtahidatun. Muallimatun asalnya muallimatun. Tabibatun asalnya tabibatun. Ya. Misal contoh, marartu bimusafiratin. Aku melewati perempuan-perempuan yang sedang bersafar. Ini sama ya, marro itu lazim. Ketika dia butuh maf'ul, maka harus ada apa? Bantuan huruf jarba. Ini lil ilsaq ya. Karena maknanya menempel. Bahwa apa yang aku injak ini menempel dengan yang diinjak juga oleh perempuan-perempuan yang sedang bersafar itu. Nah, musafiratin ismun majrurun adalah isim majrur bi disebabkan alba kemasukan huruf ba, huruf jar ba. Wa alamatu jarhi al kasratu dan tanda jarnya kasroh. Musafiratin jama muannas karena dia ada tambahan alif dan ta. Misalun akhar contoh yang lain. Ta'allamal atfalu min mudarrisatin mahiratin. Ta'allama al-atfal anak-anak itu telah belajar min mudarrisatin dari para guru perempuan mahiratin yang mahir. Nah, mudarrisatin ismun majrurun adalah isim majrur bimin kemasukan huruf min wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al kasratu kasrah. Itu yang kasroh. Jadi kasroh menjadi tanda bagi khafat atau jar di berapa tempat? 3. Di dalam isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif dan jamak muannas salim. Taib. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Atau cukup? Ustaz, Afwan, Ustaz. Izin bertanya. Kalau isim ghairu munsharif masuk ke jama muannas salim tetap ditanwin, Ustaz. Kayak Fatimatu. Isim ghairu munsharif. Jamak muannas salim itu gak ada isim ghairu munsharifnya sebetulnya. Makanya dia tidak ada istilah munsharif ghairu munsharif. Ya. Fatimah. Fatimah bisa dijamak muannas salim kan ya? Fatimatun. Maka tanwin. Ya. Untuk mengetahui alasan kenapa sih tidak ada munsharif ghairu munsharif itu bisa dibuka dalam sarah mutamimah di apa sih namanya itu Al-Kawakib Ad-Durriyah. Di situ disebutkan alasan kenapa sih jamak muannas itu tidak ada pembahasan munsharif ghairu munsharif. Ya, ada alasan filosofisnya, tapi yang penting yang pasti jamak muannas salim itu nggak ada munsharif ghairu munsharif. Ya, Allahu a'lam. Paham ya? Yes, Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Ini zoomnya kayaknya 40 menit mati ya. Jadi kalau 40 mati ya masuk lagi. Oke, yang sebelumnya nggak tahu nggak bisa masuk. Harus diperbarui kayaknya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Ajurum rahimahullah, wa amal ya'u adapun ya fatakunu alamatan, maka si ya itu menjadi alamatan tanda. Ini alamatan khobar kana ya. Isim kananya domir mustatir takdirnya hiya kembali ke ya. Fatakunu maka ya itu menjadi alamatan tanda lil khafdi bagi khafad fi thalathati mawadi'a di 3 tempat.
fil asma'il khamsati di isim yang 5, wa fi tathniyati di isim mutsanna, wal jam'i dan jamak. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Ya, karena jamak taksir dan jamak muannas sudah semuanya di atas. Wal jam'i yaitu jamak mudzakkar salim. Ba'dama intaha ibnu Ajurruma minal kalami anil kasrati. Setelah Ibnu Ajurrum selesai dari pembicaraan terhadap kasroh, kealamatin asliyatin sebagai tanda asli, lil khafdi bagi khafad atau lil jari, bada memulai itu Ibnu Ajurrum, ba'daha setelah apa? Setelah kasroh, bil ya'i dengan ya. Lianna karena isba al kasroti yang bisa sesuai dengan kasroh, yuwal karena isba itu maksudnya pemenuhan ya, maksudnya yang apa bahasa Indonesianya? Isba al kasroh itu yang memenuhi daripada huruf kasroh itu ya yuwalidu ya'an akan melahirkan ya. Ya. Jadi yang memanjangkan kasroh itu apa sih? Ya. Lidha oleh karenanya fal kasrotu umul ya. Kasroh itu adalah induknya ya. Oh, nakul atau kita katakan alia bintul kasroh. Yaitu adalah anak kasroh. Karena kasroh akan melahirkan huruf ya. Nah ini mah alasan filosofis saja kenapa habis kasroh dibahasnya ya enggak fathah dulu kayak gitu. Ya. Takunul ya'u maka ya itu menjadi alamatan tanda lil khafdi bagi khafad fi di dalam pertama al asma'i al khamsati isim-isim yang 5. Isim yang 5 wahia adalah abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin yang kita sudah pelajari semua syarat-syaratnya. Masih ingat ya syarat-syaratnya yang pertama dia itu harus idofah. Kalau tidak idofah maka dia i'robnya adalah i'rob biasa. Kayak ja'a abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Maka i'robnya biasa. Rafa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Syarat yang pertama harus apa? Idofah. Yang kedua, idofahnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Kalau idofahnya kepada ya mutakallim, maka i'robnya kembali kepada seperti semula. Ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Maka dia semuanya i'robnya itu adalah apa? Muqaddarah ya. Jadi kayak ja'a abi fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan mana amin zuhuriha tidak bisa keluar itu si dhamma karena apa isba'ul harakah atau istighalul mahal. Istighalul mahal. Harakatul munasabah. Karena si kasrohnya karena si harokatnya menyesuaikan dengan huruf ya-nya yaitu kasroh. Syarat itu yang kedua tidak boleh idhofah kepada ya mutakallim. Yang ketiga dia harus mufrad. Mufrad. Kalau mutsanna atau jamak, i'rabnya kembali kepada awal. Kemudian 1, 2, 3, keempat, dia haruslah mukabbarah. Ya, tidak boleh musagharah. Musagharah itu yang mengikuti wazan fu'ailun atau fu'ai'alun. Kayak abun, maka kalau ditasghir ubay. Ubay. Kalau kita menjadi buya. Akhun jadi ukhay, saudara kecil. Nah, itu tidak boleh musaghar, ya, harus mukabbar. Itu yang keempat ya. Yang kelima syaratnya zu itu harus bermakna sahib, pemilik zu sayyaratin, pemilik mobil dan seterusnya. Karena menurut Bani Tamim zu itu bisa bermakna isim mausul. Keenam fuka famun ketika dia ingin menjadi asmaul khamsah mimnya harus dihilangkan, maka menjadi ja'a fuka ra'aitu faka maratu bifika. Kalau mimnya tidak dibuang maka i'rabnya kembali seperti semula, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Itu diantara syarat-syarat daripada al-asma al-khamsah. Misal contoh, salam tu ala abika. Aku mengucapkan salam kepada ayahmu. Abika itu ismun majrurun adalah isim majrur bi ala karena kemasukan ala. Wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya ali au ya. Ya ini. Li'annahu karena dia minal asmail khamsah. Termasuk isim yang 5. Ya abika. Wa mithlu contoh la tatakallam wa ta'amu fi fika. Jangan kau berbicara sedangkan makanan ada di dalam mulutmu. Fika ismun majrur, isim majrur bifi karena kemasukan huruf jar fi wa alamatu jarhi aliyah dan tanda jarnya ya anil niabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah li'annahu minal asma'il khamsati karena dia termasuk isim yang 5. Ini diulang-ulang lagi ya.
Ma syurutul asma'il khamsati. Apa syarat-syarat isim yang 5? Cepat aja. 1, antakuna mufradah. Dia harus mufrad, tadi udah jelaskan. 2, antakuna mudhafatan. Harus mudhaf, idhofah. 3, antudhafa li ghairi ya mutakallim. Tidak boleh diidhofatkan kepada ya mutakallim. Keempat, antakuna mukabbaratan. Harus mukabbarah. Kelima, antakuna fu khaliyatan minal mim. Si kata fu itu harus kosong dari mim. Ya. Yang keenam, antakuna dzu bima'na sahib. Dzu itu haruslah bermakna sahib atau pemilik. Yang berbeda dengan dzu bani tamim yang itu bermakna isim mausul. Nah, wasabaqa tafsilu hadhihi syurut min qablu, dan rincian dari syarat-syarat ini sudah berlalu sebelumnya. Fajaddid biha ahdan. Maksudnya fajaddid biha ahdan itu ya ini memperbaharui apa yang sudah pernah dibahas supaya jangan lupa. Kam lughatan waradat fil asma'il khamsati. Ada berapakah bahasa yang terdapat di dalam isim yang 5 ma'at tamtsil dengan masing-masing contoh. Nah, ini agak peluasan ini mah ya. Peluasan. Ini maksudnya kalpiah sebenarnya. Peluasan ini. Jadi ada berapa lughah sih untuk asma al-khamsah ini? Berapa lughah itu maksudnya berapa bacaan? Ada 3. Al-jawab waradat thalathu lughatin. Terdapat 3 bahasa fil asma'il khamsati di dalam isim yang 5. Wahia yang pertama disebut dengan lughatut tamam. Lughah sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena dia i'rabnya mengikuti yang semisalnya. Apa? Mengikuti yang apa yang tadi kita bahas, yaitu rofa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Itu lughah tamam. Contoh, jaa abuka, ra'aitu abaka, salamtu ala bika. Nah, di sini semua dia i'rabnya i'rab asal semua. Nah, ini namanya lughah tamam, lughah yang sempurna. Yang mana Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an turun dengan bahasa ini. As-Sunnah juga sama. Yang kedua B, lughatul qasr disebutnya, lughatul qasri. Sesuai namanya qasr, dibatasi. Jadi lughatul qasr itu adalah menjadikan setiap keadaan idhofah itu harus alif. Baik rofa, nasab atau jar. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, salam ta'ala abaka. Jadi dia semuanya alif semua. Itu namanya lughatul qasr, dan ini memang teriwayatkan dari orang Arab. Itu ada yang membuat syair, dan syairnya itu menjadikan isim yang 5 itu senantiasa alif. Walaupun dia keadaannya beda-beda, apakah rofa, nasab atau jar. Nah, inilah ya. Yang jim, lughatun naqs. Misal jaa abuka, ra'aitu abaka, salamtu ala bika. Kalau lughat naqs itu ya dibuang ininya, si wawunya. Ya. Disitu namanya naqs, pengurangan, artinya huruf akhirnya dihilangkan. Itu kan makanya abuka, abaka, abika, dia kembali i'rabnya seperti semula. Nah, dan tiga-tiganya teriwayatkan daripada orang Arab, tapi Al-Quran turun dengan yang pertama saja. Ya, lughatut tamam. Paham tuh? Ini bentar lagi mau mati. Gimana i'rabnya Ustaz? Yang mana? Itu ja'abaka itu gimana i'rabnya? Yang ini. Yang ini. Iya, fa'il itu Ustaz. Ja'abaka baka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Domah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha, tidak bisa keluar itu si domah lughatul qasr. Karena sebagai lughatul al-qasr. Paham tuh? Kalau paham kita lanjut. Yang kedua adalah al-musanna. Ya. Jadi ya itu bisa menjadi tanda bagi jar ketika kapan? Ketika salah satunya musanna. Apa itu musanna? Kata dalla yang menunjukkan ala snain kepada 2 laki-laki, au snain atau 2 perempuan. Biziyadati dengan ditambahkan alifin alif, wa nunin dan nun, atau yain ya, wa nun dan nun, ala mufradihi atas mufradnya. Contoh misal baitani, asalnya dia baitun, satu rumah. Ketika 2 maka ditambahkan alif nun ketika rofa, baitani, dan ditambahkan ya nun apabila nasab dan jar, baitaini, qissatani qissataini, rajulani rajulaini. Ya.
Yujarrul musanna, musanna itu dijarkan. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-ya'u adalah ya. Misal contoh, zahabtu ila sadiqaini. Aku pergi ke menuju dua sahabat. Sadiqaini itu ismun majrurun, isim yang majrur bi ila karena kemasukan huruf jar ila. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-ya'u. Kenapa li'annahu musanna? Karena dia adalah musanna. Oke. Paham? Nah, yang ketiga adalah jam'ul mudzakkar as-salim. Huwa adalah madalla, kata yang menunjukkan ala aktsar, lebih dari min itsnain, dari dua. Dua laki-laki saja ya kalau jam mudzakkar. Kalau dia tidak bisa mencakup jam apa yang musanna. Yang muannas. Biziyadati dengan ditambahkan wawin, wawu, wan nunin dan nun, au yain atau ya, wan nunin dan nun ala mufradi atas mufradnya. Ini juga sudah kita jelaskan. Contoh naimuna itu tambahin wawu nun. Asalnya naimun jadi naimuna ketika rofa, naimina ketika nasab atau jar. Waqifuna, waqifina. Jadi ditambahkan wawu nun atau ya dan nun. Nah, yujaru dan dijarkan jam'ul mudzakkari as-salim, jamak mudzakkar salim, wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-ya'u adalah ya. Misal contoh, salam tu ala najihin. Aku mengucapkan salam kepada an-najihin, orang-orang yang lulus. Maka an-najihin ismun majrurun adalah isim yang dibaca jar bi ala dengan huruf ala, wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-ya'u ya. Ini ya ini niabatan sebagai mana tadi? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ada yang tanyakan sampai sini? Tentang ya sebagai tanda bagi khofad. Ada yang tanyakan? Ustaz, Ya, tadi ada yang bertanya. Silakan, ada yang ditanyakan? itu Ustaz, nama tanya tadi mungkin takunul ya'u tadi Ustaz. Kenapa Iya, pakai takunu Ustaz? Ya itu muannas Ustaz. iya, muannas. Semua huruf itu muannas. Al-ya'u, al-ba'u, al-lamu, al-kaf itu semuanya muannas. Ada lagi yang tanya kan? Ustadz mau tanya soal yang misal, Ustadz. Itu dibaca apa akhirnya, Ustadz? Rofa, masuk atau Yang misal yang mana? oh, beda-beda ya, Ustadz? Iya, beda-beda. Ya kalau mau dimutlakan ya bisa juga dia apa ya? Mubtada dari khobar yang dibuang bisa. Atau bisa juga ya khobar dari mubtada yang dibuang. Ya tergantung kita lah mau nakdirnya gimana. Gitu. Ada lagi yang tanya kan? Satu lagi, Ustadz. Kalau yang nahwa atau itu, Ustadz? Sama itu Kadang juga. itu juga ada. Oh, sama. Sama. Baik, Ustadz. Mau kita baca apa? Bisa rofa, Dibaca bisa nasob. Gitu. Kalau nahwu ya berarti kita takdirkan aja.
Dzalika, hal tersebut nahu adalah semisal gitu. Oke, ada lagi yang tanya kan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wa ammal fathatu adapun fathah itu fatakunu menjadi alamatan tanda si fathah lil khafdi bagi khafat fil ismil ladzi la yansharif. Nah ini dalam isim yang tidak bertanwin. Yaqsidu Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah bermaksud al-mamnu'a minas sarafi, yang dimaksud dengan mamnu' minas sarafi ya. Fa innal fathata, maka sesungguhnya fathah itu takunu itu menjadi alamatan tanda lil jari bagi jar niyabatan anil kasrati sebagai pengganti daripada kasroh. Mana? Waqad asyara al-musannifu, dan musannif itu telah berisyarat ilal mamnu'i minas sarafi, kepada mamnu' minas sarafi qabla dzalika, sebelum itu, fi qaulik dalam perkataan kau al-ismul mufradil munsarifi wa jam'it taksir al-munsarif. Jadi musannif sudah memberikan isyarat sebelumnya tentang perkara munsarif biru munsarif. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Al-mamnu minas sarfi. As-sarfuhu at-tanwin. Nah, itu. Sarf itu adalah tanwin. Wa ma'na al-ismi alladzi la yansarif, dan makna isim yang la yansarif, tidak munsarif, ay alladzi la yunawwan, yaitu yang tidak ditanwin. Ya, yaitu yang tidak ditanwin. Haitsu, yang mana la tazharu, tidak nampak, alai, atasnya, atas isim itu, ad-dhammatani, dua dhammah, walal fathatani, dan tidak nampak dua fathah, walal kasrotani, dan tidak juga nampak dua kasroh. Ya. Wa suratu hadhil alamati hakadha, dan bentuk daripada tanda-tanda ini yaitu doma, dua fathah, dua kasroh adalah sebagaimana ini. Ya. I'rabul ismi alladzi la yansharif. I'rabnya isim yang tidak munsharif. Arraf'u rafa, yurfa'u dirofakan, wa alamatu rafi, dan tanda rafanya ad-dhammatu dhammah. An-nasbu yunsubu dinasabkan, wa alamatu nasbi al-fathatu, tanda nasabnya fathah. Ini masih normal, bedanya dia tidak bertanwin. Al-jaru dan jar, yujaru dijarkan, wa alamatu jarhi al-fathatu. Nah, ini yang berbeda. Tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasroh. Nah, dengan syarat ghairu munsharif itu tidak bertanwin malam yudof, selama tidak diidofatkan, au yuqtaron, atau tidak diiringkan bi'al, dengan al. Wa illa, kalau tidak, maksudnya idofat atau beral, yujar, maka dijarkan, wa alamatu jarrihi al kasratu, dan tanda jarnya kasroh. Jadi bentar. Jadi jadi contoh ya, ayah hilang. Bentar. Masajida. Ini masajidu, nggak boleh tanwin. Ya, maka ketika dia majrur, tanda jarnya adalah fathah. Contoh yang tadi. Sholaitu fi masajida. Ya kan? Sholaitu fi masajida. Maka masajida majrur karena kemasukan huruf jarfi, tanda jarnya adalah fathah karena dia mamnu minas sorfi, tidak boleh bertanwin. Nah, isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin itu akan kembali
tanda jarnya menjadi kasroh apabila dia beral atau idofah. Jadi kalau kita katakan sholaitu fi al fil masajidi. Jadi dia masajid, kembali lagi tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa? Karena dia beral. Ya. Atau idofat. Sholaitu fi masajidi, kayak masajidi Amerika, di masjid-masjid Amerika. Maka masajid dia majur karena kemasukan berjur. Fi tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa dia kembali kasroh padahal ghairu munsharif? Karena dia menjadi mudhof. Ya, karena dia menjadi mudhof. Kata pertama. Kalau dia menjadi mudhof ilaih, maka tetap fathah tanda jarnya. Jadi yang kasroh itu apabila menjadi mudhof. Ya, apabila menjadi mudhof. Paham tum? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Dep. Ada yang ditanyakan dulu? Tapi untuk Ustaz mohon tanya nggih. Mm-mm. Tapi untuk tahu masajid itu ghairu munsharif itu gimana Ustaz? Maksudnya kata-kata tertentu kan enggak semuanya gitu maksud saya Ustaz. Mm-mm. Enggak semua. Itu gimana? Apa harus dihafalkan berarti? Nanti dibahas. Ini dia. Bukan sih. Di mana? Nah ini. Nanti di sini ada ya. Ntar. Belum lewat kita. Tadi sampai. Nah ini. Selama tidak mudhof atau bersanding dengan al. Wa illa kalau dia mudhof atau bersanding al, yujar dijarkan wa alamatu jarhi al kasratu tanda jarhi kasrah. Mislu qaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah taala, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Lihat, bi ahsana. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ahsana ismun majrurun, isim yang dibaca bil ba karena kemasukan huruf jarba. Wa alamatu jarhi ini titik duanya salah ini ya, dihapus. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al fathatu adalah fathah niyabatan anil kasrati pengganti dari kasrah li annahu karena dia mamnu'un minas sarfi termasuk yang tidak bisa bertanwin kama sana'lam. Wa mithlu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'bana, fathah, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahin. Sya'ban ismun majrurun, isim yang dibaca jar bimin dengan min. Wa alamatu jarri dan tanda jarnya al fathatu fathah niyabatan anil kasrati li annahu ismun mamnu'un minas sarfi. Nah, syurutul mamnu'i minas sarfi, syarat-syarat daripada mamnu' minas sarfi. Al-ismul mamnu' minas sarfi, isim yang tercegah dari sorof ay tanwin, yujar dijarkan wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-fathatu fathah illa fi maudi'ain, kecuali dalam dua tempat yang tadi saya sudah jelaskan di whiteboard ya. Yang pertama an yudofa, ya, dimudofkan. Kalau dimudofkan maka tanda jarnya kasroh. Mislu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau tadi bi ahsana, di sini kenapa kasroh? Karena dia mudhof kepada takwim. Fi ahsani taqwim. Maka ahsani ismun majrurun, isim yang dibaca jar bi fi karena kemasukan fi, wa alamatu jarhi dan tanda jarnya ala kasratul kasrah, ya. Wa kana fil asli, dan hukum asalnya ahsan itu mamnu'an minas sarfi, tidak boleh bertanwin. Ya. Ghairu annahu, hanya saja ia surifa ditanwinkan lil idhofah karena menjadi mudhof ba'dahu setelahnya. Yang B, pengecualian yang B, an yu'arrafa dima'rifatkan bi'al dengan alif lam. Mislu qaulillahi azza wa jalla, misal firman Allah taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan minallahi wallahu alimun
Hakim. Al-masakin itu ismun ma'tufun majrur, isim yang diatofkan yang majrur. Masakin ma'tuf kepada fuqara yang majrur. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-kasratu kasrah li'annahu karena ia yatba'u. Tabi'a yatba'u. Li'annahu yatba'u ma qabla karena dia mengikuti apa yang sebelumnya yaitu fuqara. Al-majrur yang dibaca jar bi harfil jari lam dengan huruf jar lam. Lil fuqara majrur karena kemasukan huruf jar lam. Masakin ma'tuf pada fuqara yang majrur maka masakin harus juga ikut jar. Wa nalhadhu dan kita perhatikan al-masakin kanat fil asal hukum asalnya dia mamnu'atan minas sorfi. Tercegah dari sorof. Tidak boleh bertanwin karena wazan mafa'ilu. Nanti dibahas. Ila anha hanya saja masakin dakhalat alaiha masuk kepadanya al. Alif lam at-ta'rifiyatu alif lam ma'rifat fasurifat maka lafad masakin menjadi surifat. Kembali lagi bisa ke hukum asal. Wa khulasatul qaul kesimpulannya innal isma alladzi la yansharif sesungguhnya isim yang tidak munsharif yurfa dirfakan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu tanda rafanya dhammah wa yunsabu dinasabkan wa alamatu nasbi al-fathatu tanda nasabnya fathah wa yujaru dan dijarkan wa alamatu jarhi al-fathatu dan tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasrati pengganti daripada kasrah ma lam yudhaf selama dia tidak menjadi mudhaf au yuqtaran atau disandingkan bi'al dengan alif lam. Fa'in udifa jika disandarkan au ukterina disandingkan bi'al dengan al fa'innahu yujar maka dia dijarkan wa alamatu jarhi al kasratu dan tanda jarnya adalah kasrah kama waddahna sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Paham Tom? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, baru ini yang tadi ditanyakan terus-menerus ya. Al-asma'ul lati tamna'u minas sorfi. Isim-isim yang tercegah dari sorof. Apa saja sih? Nah ini versi beliau. Ini versi saya dulu ya. Stop share. Share screen. Whiteboard. Jadi ada cara mudah sebenarnya. Jadi yang namanya isim ghairu munsharif itu hanya dari dua, ya. Yang hanya dari dua, dari isim alam dan isim sifat. Dari apa? Isim alam dan isim sifat. Bentar, saya matiin dulu lah videonya. Mana whiteboard? Bentar. Whiteboard. Nah ya, jadi contoh nih, Muhammad punya saudara namanya pertama Ahmad, kedua Ibrahim, Ahmad Ibrahim, ketiga Umar, keempat Utsman, ya Ahmad Ibrahim Umar Utsman. Dia juga punya saudari, yang pertama Fatimah, kedua Zainab, ketiga Fatimah Zainab udahlah dua dulu lah Fatimah Zainab ya. Kemudian Ahmad ini dia suka warna merah, ahmaru. Kemudian Ibrahim ini dia sangat merindukan bulan Ramadan. Titik. Kemudian Umar ini punya istri 4, ruba. Ya, Utsman ini ahmar, Ramadan, ruba. Kemudian laki-laki itu sering sholatnya di masjid beda-beda.
Kemudian pada malam hari mereka itu suka menyalakan lampu-lampu. Masabih. Kalau jalan-jalan ke padang pasir. Sohra'u. Dah, segini dulu lah. Nah, lihat. Yang pertama, isim ghairul munsharif pertama adalah isim alam. Ini isim alam nih. Yang ini sifat. Jadi ghairul munsharif itu cuma dua. Isim alam. Ini isim alam. Ya, ini sifat. Isim alam yang pertama, Ahmad. Ahmad itu dia ghairul munsharif. Kenapa ghairul munsharif? Alasannya dua. Satu, dia adalah isim alam jelas ya, nama. Kedua, dia mengikuti wazan. Aduh, salah. Wazan fi'il. Ya, dia mengikuti wazan. Dia mengikuti wazan fi'il. Spotlight. Ya, wazan fi'il. Setiap nama ya yang mengikuti wazan fi'il maka dia pasti ghairu munsharif. Ya, kok nggak bisa? Dia pasti apa? Ghairu munsharif. Kapan? Kalau ada nama dan mengikuti wazan fi'il. Ahmad itu kan wazan fi'il af'alu. Hamidah yahmadu. Yazid. Maka dia ghairu munsharif. Paham? Yang ini paham? Ya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik. Ah, kok malah nggak bisa sih? Ya, yang kedua Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ibrahim itu ghairu munsharif karena dia adalah isim alam nama dan al-ajam. Isim nama yang bukan Arab. Nama yang bukan Arab. Ya, Ibrahim. Ibrahim. Setiap nama dan dia asalnya bukan Arab, maka dia ghairu munsharif. Maka semua nama nabi itu ghairu munsharif. Kecuali 5. Nabi Muhammad, Sun Syamlah 6. Sun Salih, Nuh, Syuaib, Muhammad, Lut, Hud. Nah, maka itu munsharif. Selain daripada itu ghairu munsharif. Semua nama nabi selain yang 6 tadi ghairu munsharif. Dan semua nama-nama yang asalnya bukan Arab, maka dia ghairu munsharif. Diulangi Ustaz yang Nabi Ustaz. Sama. Error. Yang 5 nama nabi itu Sun Syamlah. Sun Syamlah. Ini nggak bisa Pak. Nah, Sun Syamlah. Solih, Nuh, Syuaib,
Muhammad SAW, Lut, dan Hud. Disingkat Sun Syamlah. Sun Syamlah. Maka itu munsorif. Selain itu goiru munsorif. Paham? Ya Ustaz. Berikutnya Umar. Umar itu goiru munsorif karena dia isim alam dan al-adil. Nah, ini agak susah. Adil itu artinya dia nama yang berasal dari penggantian. Jadi Umar itu asal katanya Amir. Amirun, kemudian terjadi ta'dil, penggantian, maka menjadi Umar. Setiap nama dan dia asalnya adalah dari penggantian, maka dia ghairul munsharif. Ini cara mengetahuinya kembali ke kamu saja lah. Tanya orang Arab. Ya. Kemudian Utsman, dia itu ghairul munsharif karena isim alam dan diakhiri oleh alif nun. Setiap nama orang dan diakhiri alif nun, Utsman, Sulaiman, apalagi Salman, maka gairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Setiap nama dan akhir alif nun maka tidak boleh bertanwin. Paham? Kemudian Fatimah, Fatimah gairu munsharif karena dia adalah alam, jelas. Yang kedua adalah karena dia diakhiri oleh tak marbutoh. Setiap nama ya dan diakhiri oleh tak marbutoh gairu munsharif. Fatimah, Aisyah, Tolhah, Hamzah, Muawiyah, Hurairah, semua nama dan diakhiri oleh tak marbutoh maka gairu munsharif. Paham belum? Berikutnya adalah Zainab. Mekah itu juga ya Ustaz. Sama, Mekah itu kan isim alam dan tak marbutoh. Mekah Tak marbut lah. ya, ya. Eh, Kalau Madinatun itu kalau kita memaksudkan Madinah sebagai kota, maka dia gairu munsharif ya. Karena Madinah bukan nama, Madinatun kota. Oke. Berikutnya Zainab, setiap nama dan perempuan muannas maka ghairu munsharif. Setiap nama dan perempuan maka ghairu munsharif. Semua nama dan perempuan. Ya. Dan semua nama negara karena itu adalah perempuan ghairu munsharif. Indonesia, Amerika dan seterusnya. Paham ya? Zainab, apalagi yang nama perempuan? Suad, Zainab Yang dan yang Indonesia lainnya. tadi gimana penjelasannya Ustaz? Semua nama negara ghairu munsharif karena dia nama dan muannas. Kan negara itu semuanya muannas. Tad, kalau Hindun di jurumnya dia tan Ustaz, Hindun. Nah, baru mau diomongin. Kecuali Hindun. Hindun itu boleh kita bacanya Hindun, boleh kita bacanya Hindu munsharif, ghairu munsharif. Kenapa kok Hindun bisa bertanwin? Karena dia berjumlah 3 huruf dan di tengahnya sukun. Maka dia boleh bertanwin. Sama kayak negara Mesir. Kalau kita memaksudkan Mesir adalah negara, maka nggak boleh tanwin, Misru. Tapi kalau kita maksudnya Mesir itu adalah kota, kan Mesir kan arti aslinya kota ya, zamannya Amsor. Maka dia tanwin, Misrun. Nah, gitu. Paham ini? Jadi Hindun itu pengecualian karena dia cuma 3 huruf dan kata tengahnya sukun. Maka dia boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Paham, Dom? Nah, berikutnya Paham sifat. Ustaz. Sifat. Ahmar itu ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia adalah sifat dan wazan fiil. Ya kan? Ahmar, af'alu. Maka setiap sifat dan mengikuti wazan fiil ahmaru, ahsanu, akbaru, afdolu, maka ghairu munsharif semuanya. Berikutnya Ramadan. Ramadan ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia sifat ya dan alif nun. Afwan, Ramadan salah saya. Ramadan itu bukan sifat ya, dia masuknya alam. Ya, dihapus. Harusnya
eh, apa? Kalau Hadramaut itu ini Ustaz. Kalau Hadramaut itu bukan ghairu munsharif. Hadramaut tak. Iya, ghairu munsharif Hadramaut. Nggak bisa deh ini. Pilihnya mana kalau kembali ke pen sih? Yang harusnya Godban ya, bukan Ramadan. Kalau Ramadan tadi sudah Usman, dia nama soalnya. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Hmm. Kalau yang hud itu Ustaz boleh dibaca hudun sama bisa dibaca munsharif sama ghairu munsharif Ustaz, sama kayak yang Enggak. tadi Ustaz. Kalau Hudun mah nama Oh, Arab. enggak. Nama Arab. Jadi dia Oh, memang Arab munsharif ya, dari Ustaz. awal. Memang munsharif Oh, dari baik. awal. Syukran Ustaz. Ada yang tahu nggak balik ke pennya kemana sih? Kok nggak ada pilihannya ya? Ya, Godban harusnya contohnya. Godban tuh marah. Godban tuh ghairu munsharif karena dia sifat dan alif nun di akhir. Godban, atshan, ya, jawaan, maka itu ghairu sorry. Berikutnya ruba. Ruba itu dia sifat plus adel. Ya, asalnya kan arbaatun menjadi ruba. Maka kemudian masajidu. Masajidu itu setiap wazan mafa'ilu. Ini wazan mafa'ilu, maka dia ghairu munsharif. Masajidu, makatibu, madarisu, majalisu. Semua yang wazannya mafa'ilu ghairu munsharif. Kemudian masobihu yang mengikuti wazan mafa'ilu. Kalau tadi mafa'ilu, gini mafa'ilu. Ya, masobihu dan seterusnya. Kemudian sohro setiap kata yang diakhiri oleh alif dan hamzah. Tiga kata sebelumnya dan diakhiri setelahnya alif hamzah. Maka itu ghairu munsharif. Sohro. Ulama. Ulama ghairu munsharif. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ustaz, kalau syawari'u itu juga masuk. Masuk mafailu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu lagi? Kalau tidak ada, ini zoomnya kayak 10 menit lagi mau mati lagi. Sampai sini dulu. Ya. Yang pasti ada gambaran tadi yang terutama tadi yang nanya siapa Mbak Pipah ya tadi nanya teh. Itu udah paham, ada gambaran. Ya Ustaz, insyaallah. Jadi globalnya intinya isim ghairu munsharif cuma dua, isim alam. Bukan cuma dua sih Afan ya. Utamanya dua, isim alam dan sifat. Nah, pengecualian yang ketiga ini dia itu dua sifat yang eh, mewakili satu sifat yang mewakili dua sifat. Asalnya kan ghairu munsharif harus ada dua alasan. Alam muannas, alam tak marbuto, kan gitu kan. Sifat alam sifat wazan fi'il dan seterusnya. Nah, ada ghairu munsharif itu dia cuma satu alasan tapi menempati dua, yaitu wazan mafa'ilu sama diakhiri oleh alif hamzah. Itu ketiga ini pengecualian, ya. Nanti di kitab ini minggu depan insya Allah di gak kelihatan kitab ini. Nah, itu nanti dijelaskan lebih detailnya. Yang pasti di sini kegambar ya. Nanti tinggal antum searching aja di Google isim-isim yang ghairu munsharif. Nah, nanti pasti muncul itu banyak. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada waktu 7 menit sebelum mati. Nanti kita harus beli dulu. Cukup? Kira-kira bisa difahami ini? Insya Allah Ustaz. Salah Ya. bisa. Baik. Nanti mungkin kita akan buka pendaftaran baru ya. Yang mau ikut lagi silakan. Tapi dari tengah-tengah ini pembahasannya. Dan mohon maaf memang waktunya belum ada lagi selain hari Senin.
Susahnya lagi nyari waktunya. Kecuali malam minggu, tapi malam minggu itu biasanya akan banyak jadwal-jadwal yang kadang tidak bisa ditentukan, tiba-tiba ada aja. Jadi sementara ya seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Ya bahasanya ya malam yudrok kulluh la yudrok kulluh. Kalau nggak bisa diambil semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Kalau tidak ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Naktatim dari sana bikiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz.